nama saya Raditya Sagendra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Hartono, absen 19. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadhani, absen 1. Kami dari kelas 12 otomotif 3 akan melakukan praktek, yaitu perawatan AC pada mobil menggunakan Italia. Nah, kita perkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu yang disiapkan sebelum melakukan praktek. Yang pertama yaitu freon atau refrigeran, yaitu berfungsi sebagai nanti zat pendingin yang menyerap panas dalam kabin dan membuangnya keluar sehingga suhu di dalam mobil akan menjadi sejuk. Nah, ini tabungnya. Nanti kita lakukan juga pengisian pada mobil ini. Nah, selanjutnya yaitu manifold gauge yang berfungsi sebagai untuk mengukur tekanan yang digunakan untuk memeriksa atau memasukkan freon nantinya. Nah, pada selang biru ini nanti dipasangkan pada low dan selang merah dipasangkan pada high. Nah, selang kuning ini nanti untuk disambungkan ke tabung freon ini saat melakukan pengisian. Nah, selanjutnya yaitu vakum pada ini berfungsi untuk mengeluarkan udara di dalam aliran sistem sirkulasi refrigeran dan di dalam pipa. Ini tabungnya atau wujud alatnya. Nah, selanjutnya yaitu ada oli. Oli ini nanti untuk penambahan pada kompresor AC mobil. Nah, ini juga ada padanya nanti untuk sekitar 10-15 mili untuk penambahannya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Selanjutnya nanti ada alat yang bernama termometer untuk pengukuran suhu dalam kabin. Nah, ini nanti kita baca yang tengah ini ya, suhu outnya berapa derajat nanti diukur sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, permasalahannya yaitu AC di dalam mobil tidak dingin. Kita akan mencari tahu nanti apa penyebabnya. Nah, kita juga akan melakukan perawatan pada AC mobil, yaitu melakukan pengecekan tekanan dengan manifold gauge dan suhu AC dalam kabin menggunakan alat ini yaitu termometer, lalu membuang freon dengan media air dalam galon yang ini di bawah, lalu membuang udara pada saluran sistem dengan mesin vakum seperti ini, lalu melakukan pengisian oli pada kompresor AC nantinya. Ini olinya, pengisian freon baru nanti kita juga lakukan praktekkan, lalu membuang sisa udara pada manifold gauge yang lewat air dan pengecekan kembali suhu AC kabin dalam menggunakan termometer seperti ini. Lalu kita akan melakukan juga pengecekan filter AC apakah bersih atau perlu diganti. Nah, sekian dari saya dan kelompok saya. Kita nanti akan lanjut praktek. Nah, kali ini kita di sini mengalami masalah pada mobil Valia ini, yaitu AC di dalamnya mobil tidak dingin. Kita akan mengecek semua sistem AC-nya, apakah freon yang kurang atau mengalami kebocoran, apa kompresor mengalami kerusakan. Kita akan cek nanti. Di sini saya akan menggunakan alat temperatur untuk mengukur suhu di dalam interior mobil, dan saya akan mempraktekkan. Di sini saya akan memasukkan alat mengukur suhu di dalam AC mobil ini. Di sini kita tunggu 5-10 menit. Jangan lupa AC-nya kita fullkan semua. Setelah waktu 5 menit kita tunggu, ternyata suhunya di 15,4 derajat Celcius. Setelah itu kita akan mengecek kondisi kompresor dan lain-lainnya dalam sistem AC. Setelah itu kita akan mengecek kondisi secara visual. Nah, sebelum dicek maka kita akan hidupkan mesinnya terlebih dahulu.
Nah, setelah dihidupkan, maka kita harus mengecek kondisi kompresor pada AC apakah berputar, berfungsi apakah atau tidak. Nah, kita cek. Nah, itu letak kompresornya, dia berputar dan kemagnatan masih berfungsi secara normal ketika AC tadi saya hidupkan. Nah, kita akan cek jalurnya tidak mengalami rembes atau AC yang bocor. Lalu kita cek kipasnya. Nah, kipasnya masih berfungsi secara normal. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa secara visual dicek masih normal semua. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengosongan freon terlebih dahulu untuk melakukan penambahan freon pada sistem AC di mobil ini. Nah, setelah itu maka kita akan mengecek tekanan dengan alat manifold gauge. Lalu kita pasang terlebih dahulu alatnya. Manifold gauge alatnya seperti ini. Selang biru letakkan pada posisi low dan selang merah letakkan pada posisi high. Lalu selang kuning untuk emergensi atau lainnya berada di tengah. Pastikan sudah kencang semuanya. Lalu katup posisikan pada posisi close. Lalu kita pasang selang biru ini pada posisi low. Sini. L itu tandanya low. Kita putar. Kita pastikan sudah terpasang dengan baik. Nah, kalau sudah maka kita akan ganti pasang ke yang high. High berada di sini kalau untuk mobil kalian. Ketika ini maka sudah terpasang dengan baik. Nah, setelah terpasang dengan seperti ini, kita hidupkan mesin mobil. Dan pada AC kita harus maksimalkan semua putarannya. Setelah itu kita bisa cek ada manifold gauge, ini posisi high, ini posisi low. Nah, dan kita harus seperti digas sedikit-sedikit, jangan terlalu tinggi atau RPM setengah. Nah, normalnya ini sudah kondisi normal yaitu 40, yang ini 200. Normalnya untuk low yaitu 20 sampai 40 PSI. Lalu untuk yang high yaitu 160 sampai 250 PSI untuk yang high. Nah, di mobil ini tekanannya bisa dibilang normal, tetapi suhu di dalamnya tidak dingin. Nah, kita simpulkan bahwa harus melakukan isi ulang freon atau refrigeran. Kali ini kita akan membuang freon dengan menggunakan media air. Kita tidak boleh membuang freon di udara karena dapat merusak lapisan ozon. Nah, kita buka selang yang low terlebih dahulu sampai tekanannya 0. Baru dibuka yang high. Nah, ini kita tunggu sampai tekanannya 0.
sampai apa atau sampai tidak bergelembung lagi di dalam air ini untuk selang kuningnya, karena ini proses pembuangan freon. Saya akan membuang sisa freon yang tersisa. Jangan sampai kena mata karena sangat berbahaya. Ternyata sudah habis freonnya. Nah, ini sudah menunjukkan angka 00 untuk low dan high, dan di sini sudah tidak mengeluarkan air atau gelembung air. Maka freon dapat dipastikan sudah terkuras semua atau terbuang menggunakan media air di dalam galon seperti ini. Lalu jangan lupa kita tutup kembali atau posisikan pada posisi close pada low dan high. Setelah itu kita akan melakukan proses vakum atau mengeluarkan udara dari sistem AC ini. Pertama kita sambungkan alat vakum ke listrik dan kita sambungkan selang kuning ini ke vakum. Nah, setelah tersambung seperti ini, kita hidupkan mesin vakum dan kita buka kedua katup ini secara perlahan, low dan high. Nah, ini mesin vakum sudah bekerja tandanya. Jarum di low dan high ini harus mencapai angka 0 atau di bawahnya, atau -1 di sini. Kita tunggu, kita buka secara perlahan-lahan. Sampai angka nanti menunjukkan -1 ya untuk low dan high nya. Kita tunggu. Ini namanya proses untuk vakum mengeluarkan udara dari sistem AC. Nah, setelah kita tunggu dan kedua angka ini berada di -1, mari kita tutup katup low dan katup high secara perlahan-lahan. Jangan terlalu kencang. Lalu kita matikan mesin vakumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli untuk kompresor AC, penambahan oli. Lalu saya akan mengisi oli 10 sampai 15. Melakukan penambahan oli ke kompresor AC. Kira-kira 10 sampai 15 ml itu segini di dalam gelas kecil. Oli yang digunakan yaitu jenisnya R134A. Ini oli khusus untuk AC mobil atau untuk kompresor di AC mobil. Lalu kita taruh selang kuning untuk menyedot, menghisap oli. lalu kita buka agar tersedot. Nah, ketika sudah tersedot, langsung kita tutup. Nah, oli akan mengalir melalui selang low ini dan akan menuju ke kompresor AC. Ini olinya sudah tersedot. Kita sambungkan selang kuning ke vakum. Sampai kencang dan kita hidupkan vakum. Nah, setelah itu tunggu kedua jarum berada di 0 dan pertahankan kondisi ini selama beberapa menit. Jika tidak bocor, maka angka tetap di posisi 0, dan jika terjadi kebocoran, maka cek sambungan saluran AC dan kondisi lainnya yang terhubung dengan AC dalam mobil. Lalu
Lalu kita buka katup yang low ke posisi open agar memastikan tidak ada udara yang ada di sistem saat nanti pengisian freon. Ini sistemnya baik karena tidak ada tanda-tanda menunjukkan kebocoran. Jika ada maka jarum ini akan bergerak, tapi ini dibiarkan selama beberapa menit tetap diam, maka menunjukkan tidak ada kebocoran atau sistem bekerja dengan baik. Jika sudah maka tutup katup low-nya ke posisi close dan matikan vakumnya, lalu lepas selang kuningnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian refrigeran atau freon. Nah, kita gunakan jenisnya yaitu R134A. Ini freon yang khusus untuk AC pada mobil. Nah, pertama kita akan sambungkan selang kuning ini ke tabung freon. Nah, sampai kencang. Setelah dirasa sudah kencang, maka kita hidupkan mesin mobilnya. Setelah mesin mobil dihidupkan, maka kita akan menyalakan atau memutar katup pada tabung ini untuk memastikan pengisian freon. Nah, kita buka juga katup pada posisi low dan mesin mobil juga digas pada RPM tengah selama 2-5 detik. Nah, ini tandanya. Ini freon umumnya jarum tekanan rendah ini berada di 1,5 bar tadi waktu standar, dan jarum tekanan tinggi berada pada 14-15 bar. Sudah. Setelah berasa cukup, maka kita tutup tabung freonnya. Dan kita close pada katup low-nya, kita posisikan ke close. Nah, ini sudah nampak dan freon sudah terisi. Tadi oli yang kita vakum tadi ikut vakum saat pengisian oli akan kembali ke sistem bersamaan dengan freon. Tadi olinya terjebak di sini. Nah, sini ini kaca ini sekarang sudah masuk bersama dengan sistem freon oli kompresor tadi. Nah, sekian untuk pengisian freon kali ini, dan suhu menunjukkan normal tekanannya yaitu berada di 40 PSI, dan sini berada di kisaran angka 200 untuk high-nya. Nah, lalu setelah freon terisi, langsung kita matikan mesin mobil dan AC-nya terlebih dahulu, dan lalu kita nanti lepaskan selang yang terhubung di low, high, dan terhubung di tabung ini untuk manifold gig ini. Kita matikan mesin mobil terlebih dahulu dan matikan AC-nya. Setelah pengisian freon, kita pastikan tutup katup terlebih dahulu. Pastikan posisi tertutup. Lalu kita membuat hisap freon yang masih. Lalu lepas selang pada freon. Jangan lupa tadi katup pada tabung freon ditutup terlebih dahulu.
lalu lepas selang pada posisi low dan high. Sudah terbuka semua. Lalu di sini masih ada tekanannya, kita kosongkan. Nah, kita posisikan ke open kedua katup sampai 0. Nah, ketika sudah 0 kita tutup. Usahakan kalau menutup ini jangan terlalu kencang kedua katup ini karena dapat merusak alatnya jika tertutup terlalu kencang. Kita tutup secara standar saja. Dan jangan lupa setelah itu kita gulung. Tergulung semua, maka kita masukkan kembali alat ke wadahnya. Freon, marilah kita lakukan pengecekan suhu AC di dalam mobil. Pertama-tama kita hidupkan mobilnya terlebih dahulu, lalu kita hidupkan sistem AC-nya sampai putaran maksimal semua. lalu kita cek, Tunggu 5-10 menit untuk suhunya berapa. setelah ditunggu sekitar 5-10 menit ternyata suhunya didapatkan 6,1 derajat Celcius, Yang artinya AC di dalam mobil atau di dalam interior ini sudah dingin kembali. Karena tadi permasalahannya hanya freon kurang dan sudah kita isi ulang freon, AC-nya sudah menjadi dingin kembali, AC di dalam interior mobil. Sekarang kita akan mengecek filter AC mobil pada Calya, apakah perlu dibersihkan, perlu diganti, atau bagaimana kondisinya. Mari kita cek dengan cara kita buka laci dalam sini lalu lepas. Hati-hati dalam melepas. Nah, ketika sudah terlepas, ini kita bagian sini ini ya, ini kita dorong lalu tarik. Nah, sudah. Nah, ini filter AC-nya. Nah, kita lihat kondisinya. Kondisinya filter AC ini kotor, cukup dibersihkan, sudah bisa dipakai lagi. Oke, mari kita bersihkan. Bersihkan filter AC ini dengan air gun udara bertekanan. Ini tampaknya sudah bersih dari tadi. Ketika kita sudah bersihkan filter AC, mari kita pasang kembali ke tempatnya. Nah, setelah kita bersihkan tadi, mari kita pasang ulang kembali di sini dan kita pasang tutupnya. Nah, sudah terpasang dengan kencang. Lalu kita pasang laci. Nah, ini sudah terpasang ya. Sudah. Setelah tadi pembersihan filter sudah saya lakukan dan sudah semua perawatan AC dilakukan. Tadi mobilnya mengalami masalah tidak dingin di dalam kabin karena masalahnya yaitu freonnya kurang dan sudah kita tambah tadi dan sudah menjadi dingin kembali, masalah sudah selesai. Dan saya juga sudah membersihkan filter AC tadi menggunakan air gun, menggunakan udara bertekanan. Nah, sudah saya pasang juga. Maka hari ini praktek kelompok kita untuk perawatan AC mobil dan mobil yang mengalami masalah tidak dingin sudah
selesai. Sekian. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.